Silakan Tuan buktikan sendiri kalau memang ilmu sihir. Kedua naga ini tidak akan menggigit. Saya mengaku kalah, Sunan. Saya akan menjadi cantrik, Tuan. Carilah sungai, mandikan badanmu supaya bersih dalam mempelajari dan menerima ilmu agamaku. Baik, Tuan Sunan.
bagus. Sudah bagus. Tapi masih kurang halus. Kalau bikin ukiran itu, ya harus senang, harus sabar. Supaya hasilnya lebih bagus, ya. Anak baru belajar ya? Iya, Ki. Kamu orang Terung atau Jepara? Saya orang Majapahit, Ki. Oh, dulu saya pernah tinggal di sana, tapi cuma sebentar. Kemudian saya pindah ke Jepara. Sudah lohor. Ayo anak-anak, istirahat. Ayo cepat. Kita sholat dulu ya. Ayo, ayo. Kamu tidak ikut? Saya belum Islam, Ki. Maaf, apa Ki Telingsing juga orang Islam? Banyak bangsa kami yang beragama Islam, terutama yang berasal dari daerah barat. Tidak semuanya beragama Islam. Negeri kami itu sangat besar. Terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Buddha, dan ada juga yang tetap mengikuti ajaran Konghucu. Tapi tidak ada soal. Kami bisa saling menghormati. Ayo, kita bicara sambil jalan saja. Ayo, Ki. Apa benar agama Islam itu berasal dari negeri Arab? Betul. Tapi kebenaran ajarannya mampu menggugah kesadaran dari penduduk negeri yang didatangi penyebarnya melalui jalan sutra. Kebanyakan para penyebar Islam itu saudagar. Sambil berdagang mereka menyebarkan agamanya. Itu sudah terjadi sejak lebih dari 800 tahun yang lalu. Kenapa? Ternyata sudah sangat lama sekali. Tapi kenapa baru sekarang? Sebenarnya sejak zaman Singasari sudah ada orang Islam di tanah Jawa ini. Di Leran, saya pernah melihat kuburannya. Arya Gading di belakang. Biar saja. Jalannya jangan cepat-cepat. Raden ikut ke masjid. Saya ingin melihat orang melakukan sembahyang. Belum mulai belajar. Hampir. Sedikit lagi. Insya Allah cepat bisa. Kalau ada kemauan tidak sulit kok. Wah, kakak sudah mulai sholat. Iya, Nini. Sekarang saya sudah bisa. Setiap malam saya belajar. Kakang? Wah, Kakang. Kamu masih berani mendekati Siti Jamilah? Dia mau mengajari saya tata cara sembahyang, Kakang. Kamu benar-benar mencari masalah, Gading. Jangan terlalu menekan saya. Saya bukan anak kecil yang bisa digertak, Kakang. Siapa sebenarnya kamu? Selama ini saya selalu menghormati Kakang. Tapi Kakang malah menakut-nakuti saya. Dengar Bondan Kayuwangi. Saya kasta kesatria yang pantang dihina.
terimalah pukulan Jamus Kalimusada. Gunung-gunung sembunyi di balik mega. Semua pohon merunduk takut. Tedemit, gendruwo, Banaspati lari terbirit-birit. Takut pada keampuhan layang Kalimusada. Tobat. Ampun, Petruk, ampun. Bagus. Orang salah memang harus bertobat. Sekarang aku telah menaklukkan negerimu. Akulah yang akan menjadi raja di negeri ini. Apakah tidak menyalahi kodrat? Kalau seorang kaula seperti kamu itu menjadi raja, Petruk, apa Dewata tidak akan marah? Kalau bukan keturunan ksatria, berani-beraninya menjadi ratu. Dewata akan diam 1000 bahasa. Sebab siapapun yang memegang layang Kalimusada, kedudukannya akan sama dengan para ksatria. Hanya orang berpikiran jernih dan hati yang bersih yang bisa memiliki layang Kalimusada. Benar-benar kurang ajar, Ki. Dia mempengaruhi rakyat untuk berani melawan pamongnya. Mempengaruhi kaum Sudra untuk nekat melawan para bangsawan ksatria. Pasti rakyat akan beramai-ramai mencari layang Kalimusada. Apa sebenarnya layang Kalimusada itu? Menurut Syekh Panggung, layang Kalimusada itu adalah ucapan kesaksian untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang artinya, orang kalau sudah masuk ke dalam agama Islam, tingkatannya akan sama dengan siapapun. Ini berbahaya. Kidalang bengkok itu harus segera dilenyapkan. Maaf Kidalang, apa mungkin orang seperti saya bisa mendapatkan layang Kalimusada? Kidalang bengkok, bagaimana caranya? Untuk mendapatkan layang Kalimusada, siapapun harus mendekati dia yang memberikan kehidupan atau yang membuat hidup, yang menciptakan langit dan bumi, yang membuat surga dan neraka, dan yang memisahkan antara siang dan malam. Bagaimana caranya, Ki? Apa harus dengan bertapa? Tidak. Kalau kita ingin mengenal yang mencipta manusia, kita harus kenal dulu dengan manusia. Tapi kalau bertapa, kamu menjauhi manusia. Karena kamu menjauhi kehidupan. Jadi bagaimana caranya? Belajarlah dari orang yang pintar. Semua yang dikatakannya adalah bohong. Mana ada itu layang Kalimusada? Hei, dalang bengkok! Kamu telah merusak pakem pewayangan. Kisana, saya justru membangun kembali pakem yang merusak. Tidak ada dalam pakem seorang kaula menjadi gusti, apalagi menjadi raja. Itu kata Raden, atau kata saya dulu. Waktu saya bangga menjadi seorang putra Adipati Tuban Tumenggung Wilotikto, yang juga masih keturunan Ranggalawe. Ketika saya menjadi begal yang ditakuti dan menjadi penjudi ulu, jadi yang jahat itu adalah perilakunya. Bukan terah, darah, atau keturunan. Kalau seorang berdarah bangsawan, perilakunya buruk, tetaplah dia akan menjadi tidak baik. Alhamdulillah, pada saat itu, ada seorang sunan yang bernama Bonang menyadarkan saya dan mengajarkan ilmu untuk mendapatkan layang Kalimusada. Keluarkan layang Kalimusadamu, Kidalang. Kita bertarung di sini. Aku Ki Bergola yang bau reksa daerah ini. Apa bedanya kita dengan binatang? Kalau menyelesaikan segala persoalan dengan bertarung. Hei, jangan banyak ngomong.
Bagus. Biarkan. Dia akan menyadari kekeliruannya. Dan dia akan datang untuk mengucapkan syahadat. Atau layang kalimusada di hadapan. Panggung, bawa mereka ke rumahmu. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara kita. Tata caranya saya sudah mulai bisa, Nini. Tapi bacaannya masih belum. Agak sulit. Tidak apa-apa. Baca yang Kakang sudah bisa saja. Kalau belum ada yang bisa, tidak usah membaca juga tidak apa-apa. Yang penting, tirukan saja gerakan sholat orang yang di dekat Kakang. Islam itu sangat gampang, Kakang. Iya. Kalau saja saya sudah lama jadi santri di sini, pasti si gading itu saya hajar sendiri. Terus terang, sebagai sesama orang Majapahit, saya merasa dinodai dengan perbuatannya yang kurang ajar. Tapi kita tidak boleh gegabah menuduh orang telah melanggar susila, Bondan. Yang penting, kita hadapkan saja Arya Gading kepada Kanjeng Senopati Jinbun. Biar beliau yang memberi hukuman atau peringatan. Iya, ayo. Sebenarnya tidak sulit. Kalau Kakang sudah mengenal huruf-hurufnya atau aksaranya, sebagaimana orang yang mengenal aksara Palawa atau Sanskerta. Saya ingin cepat bisa membaca Al-Quran agar sembahyang saya sempurna. Kakang, Gading, kamu telah menyalahi tata susila di Bintoro ini. Ikut kami. Kamu disuruh menghadap Gusti Senopati Jinbun sekarang juga. susila? Susila apa yang saya langgar? Apakah belajar membaca Al-Quran itu melanggar susila? Apakah belajar agama itu juga melanggar susila? Kami tidak melakukan apa-apa, Kakang Dharma. Jangan menyebarkan fitnah. Saya hanya menyampaikan perintah, Nini. Saya ikut. Saya harus menjelaskan ini kepada Paman Senopati Jinbun. Terserah Nini. Tapi Gusti Senopati Jinbun tidak memanggil Nini. Arya Gading harus tahu bahwa di Gelagahwangi tidak sama dengan di Majapahit. Di sana, menginap di rumah seorang gadis pun tidak jadi persoalan. Sebagai sesama orang dari Majapahit, sebenarnya saya sudah menasehati dia. Tapi Cukup, Kakang Bodan. Saya akan menghadap beliau. Tapi, siapapun yang melakukan dui latak atau fitnah akan berhadapan dengan saya. kau menuduhku, Gading? Kurang ajar. Ya! Hentikan, Kakang. Sudah hentikan. Kakang cukup. Kakang. Sudah, Kakang. Hentikan, Kakang. Sabar, Bondan. Hentikan. Saya paling tidak suka melihat kekerasan. Kenapa segala sesuatunya harus diselesaikan dengan darah? Kakang Dharma, cepat kita selesaikan di depan Gusti Senopati Jinbun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa pemuda yang dituduh melanggar susila itu, Gusti Senopati. Yang mana pemudanya? Siapa namamu? Arya Gading, Gusti. Kamu mengerti kenapa dihadapkan padaku? Ya, saya mengerti, Gusti. Tapi saya menolak semua tuduhan itu.
Karena saya tidak merasa melanggar susila, Gusti. Kamu menyambangi seorang gadis di malam hari. Itu melanggar susila. Dalam Islam, perbuatan itu sudah mendekati zina. Apakah belajar membaca Al-Quran itu termasuk melanggar susila, Gusti? Kenapa harus pada seorang dara? Di masjid ini ada guru mengaji. Kalau memang niatmu ingin belajar. Ya, saya juga mengaji di masjid, Gusti. Terus terang, pertama kali saya tertarik dengan Islam ketika mendengar suara merdu Nini Jamila membaca kitab itu, Gusti. Saya ingin seperti dia. Dia bohong, Gusti. Dia sengaja mencari kesempatan untuk bisa berdua dengan Siti Jamila. Paling tidak, dia punya niat buruk. Entah untuk tujuan apa. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa dia punya niat buruk? Padahal, niat itu hanya ada di dalam hati seseorang. Saya sendiri tidak tahu niat kamu melaporkan Arya Gading. Sebagaimanapun saya tidak tahu, niat Arya Gading belajar Al-Quran di rumah Siti Jamila. Hanya Tuhan yang mengetahui niat seseorang. Dan Allah berfirman, Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan orang itu tergantung daripada niatnya. Dan kemurahan Allah pula, bahwa niat buruk seseorang tidak dianggap berdosa kalau belum dikerjakan. Sebaliknya, niat baik, walaupun belum dikerjakan, itu sudah mendapat nilai di mata Allah. Maka saya tidak dapat menghukumnya. Tapi saya peringatkan, untuk kalian semua, jangan mendatangi rumah seorang gadis di malam hari, tanpa membawa seorang pun untuk dijadikan saksi. Dan kamu, kalau ketahuan melanggar lagi, kamu akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Baik, Gusti. Ya! 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 Ha! Ya! Kamu sudah berpikir masak-masak. Dia seorang mualaf yang imannya masih bisa goyah. Sementara sebuah pernikahan bukan sekedar menyatukan cinta. Saya melihat kesungguhan dia untuk belajar Islam, Bapak. Bahkan, dia minta diajari untuk bisa membaca Al-Quran, karena dia ingin bisa sholat secara benar. Apa itu cukup? Apa bukan karena dia sedang jatuh cinta padamu? Masa kasmaran adalah masa penuh tipu daya. Supaya dianggap penyabar, maka dalam masa kasmaran, seseorang akan bisa berlaku lebih sabar dari laba-laba yang menunggu mangsa. Padahal aslinya, dia pemarah. Maaf, saya tidak bisa berprasangka buruk, Bapak. Karena selama ini saya melihat kejujuran dan ketulusan Kakang Arya Gading. Dia tidak pernah melakukan hal kurang ajar sedikit pun. Bahkan, dia sangat sopan. Oh begitu. Bagaimana Ambia? Kamu kan tidur satu bilik dengan dia di pesantren Kanjeng Sunan Kali. Apa kesanmu tentang anak Majapahit itu? Sejak dia berada di Gelagawangi ini, saya selalu memperhatikan perilakunya, Bapak. Kelihatannya dia memang jujur dan tidak terkesan menyembunyikan sesuatu. Tapi bagaimanapun, hati-hati memang jauh lebih baik untuk masa depanmu, Nini. Itu perkara kecil. Yang penting mulai sekarang. Kalau ada apa-apa, kamu bisa berlindung di sini. Saya akan perkenalkan kamu pada bekalnya. Saya tidak mengerti maksud Kinala. Bukankah orang Jinggan telah berkhianat kepada Majapahit? Kamu hanya melakukan tugas, Bondan. Semuanya urusan kami.
Bagaimana kalau Arya Gading saya bunuh saja, Ki? Bondan, cucu Empu Capana itu cukup sakti. Ilmu kanuragannya luar biasa. Bahkan dia bisa lolos dari kepungan prajurit Geling yang cukup besar. Ilmu apa yang sudah kau miliki? Siapa itu? Kelihatannya bukan orang Jinggan. Seperti orang Majapahit. Tapi kok pakaiannya seperti orang pesisir? Silakan. Ini anak saya, Sekar Langit. Ini Bopo. Kita lanjutkan, Ki Bekel. Iya. Jadi persoalan apa yang paling menyulitkanmu, Bondan? Seperti yang saya laporkan di jalan tadi. Terus terang, saya tidak akan bisa bekerja dengan tenang kalau Arya Gading masih di sana. Arya Gading. Sebentar. Apa yang kalian bicarakan itu adalah Arya Gading cucu Empu Capana? Betul, Ki. Ki Bekel kenal? Dia pernah menjalin hubungan dengan anak saya. Oh, ternyata tepat dugaan saya. Dia memang sangat pandai memikat gadis. Maksudmu? Bahkan dia rela berpindah agama hanya untuk mendapatkan keponakan Senopati Jimbun. Terus terang, tugas saya sangat terganggu kalau anak itu masih berada di Gelagah Wangi. Dia harus dipancing keluar. Sebab menghabisi Arya Gading di Gelagah Wangi itu sangat berbahaya sekali. Biasanya orang-orang Islam langsung membelanya karena dia sudah berada dalam lindungan mereka. Dan yang tidak bisa dianggap enteng adalah adanya Ki Jaran Baya yang menjadi guru kanuragan di sana. Kita cari cara lain yang lebih baik. Ya, Nisanak belum tidur. Maaf Kisanak. Apa benar yang Kisanak katakan? Bahwa Arya Gading menjalin hubungan dengan gadis Gelagah Wangi? Saya menyesal telah menceritakan hal itu, Nini. Saya tidak tahu bahwa Arya Gading adalah kekasih Nini. Tidak apa-apa. Tapi apa benar yang Kisanak ceritakan? Saya sangat mengenal watak Kakang Arya. Dia tidak mudah tergoda oleh wanita. Selama ini hubungan kami tidak pernah terganggu. Meskipun di Majapahit banyak gadis yang lebih cantik dari saya.
Kalau Nini tahu perilaku gadis dari Gelagah Wangi, mungkin Nini bisa memaafkan Arya Gading. Tapi tadi siang Kisanak mengatakan bahwa Arya Gading pandai memikat gadis, bahkan rela pindah agama. Ya, saya memang menyangka begitu. Tapi mendengar dari Nini bahwa dia begitu setia, maka saya yakin bahwa gadis itulah yang telah mengguna-gunai Arya Gading. Rasanya ingin saya menyayat wajah perempuan binal itu. Kalau Nini menginginkan itu, saya bisa mengusulkan pada Kinala untuk menculik gadis itu. Saya tahu perasaan ini. Saya akan membantu semampu saya. Besok pagi, saya harus kembali ke Gelagah Wangi. Kalau perlu, gadis itu akan saya bunuh. Jangan. Saya ingin dia menangis dan memohon ampun sambil mencium kaki saya. Menurut saya, sebenarnya semuanya tergantung kepada orangnya. Jadi tidak semua orang sama. Kalau masalah kesetiaan, menurut saya tidak ada hubungannya dengan asal-muasal. Ada orang Majapahit yang setia kepada istri, tapi tidak kurang yang memelihara gundik di sana-sini. Benar, Kunti. Saya setuju dengan pendapatmu. Terus terang, saya ragu. Saya takut jodoh yang saya pilih sendiri ternyata saya akan malu kepada seluruh kerabat saya. Memang susah. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya juga keturunan Menak Majapahit. Bondan Kayuwangi juga seorang Menak. Katanya. Rahma suka ngarang sendiri Yang jelas, tidak ada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Bahkan ada yang pernah bilang kalau dia pernah berguru pada Sunan Ampel. Kemudian dia datang ke sini karena dia ingin menimba ilmu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Cukup. Kalian memang bagus. Semua gerakan mendekati sempurna. Tapi tenaga dalam kalian masih jauh dari memuaskan. Kalau kalian mengandalkan tenaga luar, hanya dalam 50 jurus, kalian kehabisan tenaga. Kunci dalam latihan tenaga dalam adalah pengaturan pernapasan yang sangat benar. Memukul atau menangkis, kalau disertai dengan pernafasan yang benar, akan menimbulkan tenaga yang sangat besar. Besok, saya akan ajarkan. Sekarang waktunya istirahat, karena sudah hampir masuk asar.
Bondan, 2 hari saya tidak melihat kamu. Menjenguk Biung di Kabalan. Beberapa hari ini saya bermimpi bertemu dengan beliau. Ternyata Biung sakit. Untung kamu ke sana. Sekarang bagaimana? Sudah mendingan. Alhamdulillah. Biung cuma kangen. Gading, ayo kita pulang. Ayo Bondan. Iya. Alhamdulillah. Kerabat dari istri Kanda Sunan Gunung Jati sudah berhasil diislamkan. Artinya kemungkinan adanya kemelut dari dalam dapat dihindarkan. Kalau tidak, cukup sulit bagi beliau untuk menghadapi keturunan Sri Prabu dari Pajajaran. Syukurlah. Artinya cita-cita para sunan untuk mengislamkan seluruh pesisir utara Jawa ini semakin mendekati kenyataan. Mudah-mudahan Ayahanda Sunan Ampel masih bisa mengalaminya. Karena sakitnya semakin parah. Ya, beliau memang sudah sangat sepuh. Berita lain, Kanda Sunan Gunung Jati juga sedang menjalankan rencana panjang untuk mengislamkan Banten Girang dan daerah Kalapa, yang merupakan daerah pelabuhan yang sangat penting di negeri Pasundan. Aku kenal pemilik pasar ini. Pasti tidak salah lagi, Panan Arum.